Jadi kita mulai saja mengenai diskusi tentang understanding user. Di sini kita bahasannya cukup santai ya, diskusi mengenai understanding user, karena di sini ilmu yang kita pelajari itu bakal lebih melihat kepada diri sendiri. Karena memahami user itu ibarat memahami manusia gitu kan. Nah, sebelum kita memahami manusia lain atau orang lain, kita pun perlu memahami diri kita sendiri itu bagaimana. Kalau di sini, itu kan kita membuat produk yang ditujukan kepada user tertentu. Nah, tetapi di produk ini kita perlu disesuaikan dengan usernya. Sebelum disesuaikan, kita tuh perlu mengerti user mana nih yang cocok dengan produk yang saya buat gitu kan. Nah, bagaimana ya cara memahami user? Apa yang mereka butuhkan, lingkungan apa yang mereka biasa ditinggali, terus misalnya aktivitas apa yang biasanya user lakukan itu. Nah, sebelum tahu mengenai user itu, kita pun harus menelisik kepada diri sendiri. Apa hal yang kita suka, aktivitas apa yang sering kita lakukan. Nah, nanti dari sana bisa terkorelasi bahwa aku membutuhkan produk yang seperti ini. Seperti itu. Kemudian ada hubungan user dengan produk. Nah, kita akan membahas ini. Hubungan user dengan produk itu bagaimana sih? Dan apa saja cara untuk memahami user dan beberapa pendekatan untuk memahami user. Nah, di sini kita santai saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa ikut berdiskusi, beropini, berpendapat mengenai hal yang kita bahas di malam ini. Nah, di sini mari kita mulai bahas diri kita sendiri yuk. Nah, kenapa sih harus kita bahas diri kita sendiri dulu? Ya karena kita akan memahami user. User itu ibaratnya pengguna dari calon pengguna dari produk yang kita lakukan. Nah, untuk memahami user itu, kita perlu memahami diri kita sendiri nih. Ibaratnya sebagai user, kita itu definisinya bagaimana. Misal, dari aktivitas yang kita sukai, dari lingkungan yang kita hidupi, dari profesi misalnya, atau peran yang kita alami. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya bahas mengenai diri sendiri dulu, kalau dimulai dari saya seorang perempuan. Saya bekerja di startup. Nah, saya sebagai tim yang bekerja di startup tersebut sebagai pengajar UI UX seperti itu. Nah, itulah aktivitas saya setiap hari, yaitu bekerja sebagai pengajar. Kemudian, saya pergi ke kantor dengan membawa buku, air minum, atau laptop seperti itu. Nah, saya seorang perempuan. Kemudian saya menyukai hal yang estetik dan dinamis. Misalnya satu kantong itu untuk bekerja dan bisa digunakan untuk bermain. Nah, di sini bisa ada bayangan teman-teman. Ketika saya ingin membuat produk tas dengan melihat aktivitas usernya seperti itu, yaitu saya sendiri, oh ternyata saya suka tas yang bisa digunakan kerja dan bisa digunakan main. Nah, apa itu? Ada beberapa opsi tas yang bisa dibuat, kayak misalnya tas tote bag sama handbag. Kayak misalnya tote bag dan handbag. Nah, tote bagnya itu bisa disesuaikan dari model warnanya, warna yang friendly untuk dibawa kerja dan bisa dibawa main. Seperti itu. Nah, di
gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memahami user atau calon pengguna dari produk kita, kita perlu karena itu mungkin akan susah ya, kita bisa menebak orang lain. Tetapi di sini kita harus pelajari diri sendiri dulu agar mudah memahami orang lain. Nah, di sini ada nggak sih teman-teman yang mau membahas diri sendiri seperti yang saya contohkan tadi? Kalau boleh, boleh di mic atau lewat public chat. Belum kita sesuaikan dengan produk UI UX yang kita buat nanti. Ya. Oke, kalau misalnya teman-teman belum ada, mari kita bahas mengenai produk yang kita buat. Misalnya kita membuat aplikasi mengenai journaling. Nah, di sini kan lagi tren journaling dari buku ataupun dari aplikasi, ada yang pakai aplikasi bawaan HP-nya, kayak di Notes catatan itu, ada juga aplikasi diary gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya dilihat, journaling itu cocoknya di usia berapa sih? Kalau kita lihat ya di trending sekarang. Nah, ini salah satu cara untuk memahami user bahwa kita harus paham hal apa yang lagi trending sekarang dan kita tak cari tahu behavior atau perilaku orang itu dalam hal trending itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat ya, misalnya Gen Z. Gen Z ini generasi Z yang suka akan hal yang menarik, storytelling, suka hal yang estetik, dan kreatif. Nah, mereka itu suka berbagi cerita, misalnya dari konten di sosial media, ada juga hal yang gak bisa diceritakan, tetapi mereka bisa menceritakan kepada teman dekat sendiri atau konsultasi dengan psikologi, gitu ya, dengan psikolog. Mereka bercerita seperti itu. Nah, di sini ada juga yang gak suka menghambur-hamburkan kertas, ada juga yang bisa menulisnya hanya lewat elektronik, kayak misalnya aplikasi catatan. Nah, setelah mengetahui hal itu, ketika kita ingin membuat produk aplikasi diary atau jurnal harian, itu bisa disesuaikan dengan target user kita. Ketika Gen Z yang suka hal menarik, hal yang kreatif, dan suka menumpahkan hal apapun itu, kita membuat produk aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan user. Bagaimana tuh cara merancang produknya? Kita merancang dengan tampilan UI yang menarik, UX yang mendukung, sebuah fitur yang mendukung kebutuhan user. Misalnya, ada fitur bagaimana keadaanmu di hari ini, seperti itu. Nah, nanti user mengisi keadaan saya cukup baik. Nah, nanti diwakilkan dengan emoticon yang tersedia di sana dan user bisa pilih seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kecilnya aja untuk bayangan besarnya kepada teman-teman semua bagaimana memahami user dan hubungannya dengan produk yang kita buat. Nah, di sanalah peluang itu akan muncul ketika user membutuhkan produk yang kita buat.
Nah, kita perlu paham nih, hal yang trendy apa, terus kita sesuaikan produk kita dengan kebutuhan calon user tersebut. Tetapi teman-teman, semuanya tidak selalu berkaitan dengan hal yang trending. Kalau misalnya teman-teman nih punya wishlist membuat produk tertentu dari lama dan sudah nggak trending di saat ini, itu tetap teman-teman bisa buatkan produknya. Tetapi perlu dikembangkan dengan hal salah satu yang trending saat ini. Karena tren itu pasti menunjukkan kebutuhan target user ya kan. Ketika trending kita tahu nih, oh ternyata ini yang paling dibutuhkan oleh user. Seperti itu. Teman-teman tahu gak sih yang trending saat itu ketika semua orang, para pekerja yang melalui kendaraan umum, yang suka melewati KRL, naik Gojek, itu mereka membutuhkan jaket yang tahan bau serta menahan parfum mereka agar tahan lama. Nah, di situ lagi trending nih. Oh, ternyata ada jaket yang dibutuhkan oleh peran yang beraktivitas di jalan raya atau dengan mobilisasi yang sering seperti naik kendaraan umum. Nah, mereka membutuhkan jaket Uniqlo, Uniqlo Airism. Nah, jaket itu dibutuhin banget karena awet, ngawetin bau parfum sama nahan dari bau jalan raya. Nah, itu keren banget gak sih? Kan lagi trending. Kita tahu nih, oh ternyata ini yang dibutuhkan oleh user yang sering naik kendaraan umum. Nah, kita nggak selalu harus sama trendingnya dengan target user tersebut, tapi ada juga bagian masing-masing. Misalnya, orang yang bekerja di kantoran membutuhkan produk ini. Nah, itu ada lagi. Trennya itu nggak selalu harus satu, tapi kita sudah ada dan bisa mengkotak-kotakan trennya itu seperti apa. Nah, jadi ada yang trending terhadap jaket, ada yang trending terhadap produk lain seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Boleh kita diskusi bareng-bareng aja ya di sini. Oke, kita lanjut lagi ke bahasan selanjutnya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi nggak semua hal yang trending kita harus ikutin. Karena yang trending itu banyak, kita harus bisa memilah dan mengkotak-kotakan. Mana yang cocok dengan produk kita, mana yang enggak. Jangan sampai kita membuat produk kantong, terus kita ikut-ikutan bikin jaket, karena orang membutuhkan jaket seperti itu. Jadi, ya kita harus membukakan mata kita bahwa yang trending itu banyak. Dan user itu bermacam-macam. Kayak misalnya gini, selain jaket, Uniqlo itu ada juga yang trending. Apa tuh? Tumbler atau botol minum. Tapi itu bukan tumbler. Jadi nggak disebut tumbler karena berbeda dengan tumbler yang lainnya, yaitu Coxicle. Nah, jadi ada pekerja kantoran yang males bolak-balik ngambil air, terus malas keluar untuk membeli air minum yang dingin. Nah, dia membutuhkan tumbler minum yang bisa menahan air es dari pagi hingga malam. Nah, itu trending tuh. Oh, ternyata pekerja kantoran ini membutuhkan tumbler minum yang kuat nahan air dingin atau air panas seperti itu. Ternyata berbeda juga trendingnya. Jadi nggak semua pekerja kantoran itu trendingnya sama misalnya. Ada juga pekerja yang membutuhkan
jaket Uniqlo karena mereka naik KRL menuju kantornya. Terus ada juga pekerja kantoran yang membutuhkan botol minum popsicle. Jadi nggak membutuhkan jaket, tapi dia membutuhkan popsicle. Nah, ini memang agak sulit ya untuk memahami user karena nggak semua pekerja kantoran itu membutuhkan produk yang sama gitu. Ada juga mereka membutuhkan produk yang lain. Misalnya nih, kita coba membukakan wawasan kita ya. Salah satu contohnya dari pekerja kantoran. Selain jaket dan botol minum popsicle, ternyata pekerja kantoran itu membutuhkan earphone. Nah, apa tuh yang trending earphone yang wireless itu? Trending Bases. Nah, Bases itu trending karena baterainya tahan lama seperti itu. Terus tetapi ada juga yang kalahin Bases. Apa tuh merek lain misalnya seperti apa ya namanya Soundcore. Nah, itu mengalahkan rating Bases misalnya di kantoran itu. Nah, ternyata kita ketika menargetkan pekerja kantoran, ternyata kebutuhannya berbeda. Ada yang membutuhkan jaket, ada yang lebih membutuhkan botol minum, ada yang lebih membutuhkan earphone. Dan di sini ketika kita dipecah, oh ternyata lumayan beragam juga ya kebutuhan user. Ternyata memahami user itu enggak hanya dari satu profesi atau satu lokasi saja, tapi kita harus memetakan misalnya pekerja kantoran ini naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Pekerja kantoran ini suka ngopi atau tidak ngopi. Kalau suka ngopi berarti punya popsicle karena bisa nahan es kopinya biar nggak mencair dan nggak berubah rasanya. Terus pekerja kantoran ini introvert atau extrovert. You are currently the only person in this conference. Nah, di diskusi ini kita membukakan dulu wawasan kita mengenai You are currently the only person in this conference. teman-teman. Kalau misalnya suara saya tiba-tiba hilang boleh diinfokan saja ya. Nah, di pertemuan malam ini kita membukakan wawasan kita mengenai user itu ternyata beragam banget ya. Dari suatu pekerjaan atau suatu lingkungan ternyata terpecah bermacam-macam yang mereka butuhkan itu ternyata banyak. Gitu. Dan kita nggak bisa samaratakan pekerja kantoran itu membutuhkan hal yang sama. Oh, ternyata berbeda. Nah, untuk hal yang lebih jelasnya itu nanti kita belajar di user research. Nah, kita riset mengenai user itu seperti apa. Lanjut, teman-teman semuanya apakah suaranya bisa benar, sinyalnya bagus? Di sini saya melihat beberapa teman tampilannya masih belum bisa bergabung audio. Ya, jadi ada yang tampilannya tidak terlihat bergabung audio, Kak Bagus dan Kak Deni. Apakah aman suaranya? Mungkin lagi mengkondisikan sinyal ya. Jadi saya coba lanjut dulu. Nah, kan tadi kita membahasnya tentang pekerja kantoran ya kan. Kita membahas dari yang lebih dekat dulu deh, profesi. Kenapa profesi? Karena waktu dulu atau kecil kita sudah ditanya ya pas sekolah TK atau SD, cita-citamu nanti akan jadi apa? Gitu kan. Kita bisa memvisualisasikan kalau misalnya jadi pilot, bawa koper, pakai seragam pilot yang rapi, sepatu kulit. Nah, itu bisa kelihatan
aktivitas mereka gimana nih di udara, memakai seragam yang rapi, sering berpergian, dan tasnya itu koper. Nah, itu untuk seorang pilot. Kemudian, untuk seorang kontraktor, kita bisa melihat memakai seragam yang tidak terlalu rapi, tetapi seragam itu mendukung keselamatan, memakai helm, sepatu yang canggih gitu, kayak sepatu militer berbeda dengan pilot, kemudian tasnya tas backpack atau tas hiking karena mereka berhari-hari di tempat proyek dan pulangnya mungkin seminggu sekali. Nah, itu bisa dilihat dari aktivitas dan hal yang mereka butuhkan. Ketika kita melihat dari yang lebih dekat dulu deh. Kita misal membuat produk tas. Tas yang dibutuhkan pilot dan kontraktor itu pasti berbeda. Pilot itu membutuhkan koper, kemudian kontraktor itu membutuhkan backpack yang besar. Nah, ini bisa dilihat bahwa untuk user itu kita perlu tahu perbedaan aktivitasnya. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu nih apa yang mereka butuhkan. Nah, tetapi sulitnya juga ketika aktivitasnya sama, ternyata yang mereka butuhkan itu berbeda. Nah, di sini kita breakdown dulu. User itu bagaimana sih cara memahami user? Yang ke satu, kita pahami dari kepribadian. Kita mudah melihat kepribadian orang. Karena ada juga yang sadar terhadap kepribadian mereka yang introvert, extrovert, atau ambivert. Terus, selain dari kepribadian, kita cari tahu dari aktivitas mereka. Aktivitas mereka yang sebagai pilot, sebagai guru, polisi. Nah, ini cara gampangnya lah ya untuk melihat bayang besar perbedaan suatu aktivitas manusia. Kemudian dari hal yang mendukung identitas mereka. Ya, selain aktivitas, kita perlu cari tahu hal yang mendukung identitas mereka. Kayak misalnya tadi, pekerja kantoran pasti butuh hal yang suka ngopi itu butuh botol minum Corkcicle yang bisa nahan air dingin. Nah, itu berkaitan erat dengan identitas mereka. Terus misalnya content creator. Content creator itu suka bikin konten. Yang pasti HP-nya itu HP yang mendukung untuk membuat konten. Kalau misalnya yang sering digunakan sekarang itu HP iPhone terbaru. Kemudian mereka suka estetika. Dan yang mendukung identitas mereka itu sebagai content creator adalah smartphone yang bagus. Selain mereka suka estetika, mereka ingin keamanan HP-nya tetap terjaga. Nah, kita tahu apa yang mereka butuhkan, yaitu case iPhone-nya itu. Case-nya dirancang dengan estetik, tetapi mendukung keamanan. Sebagai content creator yang sering ambil video dimanapun dan kapanpun. Seperti itu, teman-teman, untuk melihat dan memahami user. Karena memang ya berjuta-juta miliaran manusia di bumi ini, kita sulit untuk memahami persamaan dan perbedaan user itu memang. Jangan 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 boro-boro di dunia gitu kan. Di RT RW aja kita bingung ini kesukaan mereka apa, aktivitas mereka apa gitu kan. Akan agak sulit. Nah, di sini memang kalau misalnya kita
mendalami user itu jangan terlalu didalami ketika awal membuat produk. Kita harus cari tahu lah bayangan besarnya dulu kayak gimana, seperti yang saya breakdown tadi di case pekerja kantoran dan di kasus Genji yang suka journaling. Nah, seperti itu dulu untuk bayangan besarnya. Ketika sudah membuat produk, dikembangkanlah user tersebut, kita lebih riset lagi. Risetnya itu disesuaikan dengan fitur yang sudah dibuatnya. Karena kalau misalnya kita belum buat produk, terus mendalami user sampai ke akar-akarnya, di saat user ini banyak banget, satu RT RW aja bisa 300 lebih orang, apalagi di suatu provinsi itu bisa berjuta-juta orang. Nah, jadi untuk awalnya itu cukup tahu bayangan besarnya seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian buat produknya. Nah, setelah membuat produk, nanti kita akan belajar lagi di pertemuan berikutnya. Ada nanti materi mengenai user research. Nah, kita riset mengenai user itu ketika kita sudah membuat produknya. Nah, itu akan lebih memudahkan pengembangan. Karena, kenapa? Kalau misalnya di awal kita udah sibuk banget cari user, dan kita cari nih pengen bikin produk yang sempurna bagi calon user kita, itu nggak akan pernah. Karena ketika kita mengejar kesempurnaan di awal, itu kita nggak akan mulai duluan. Ya, kita harus coba mulai dulu. Karena kesempurnaan itu nggak ada. Yang ada adalah bahwa percobaan kita selesai. Ide kita selesai dikerjakan, produk kita selesai dikerjakan. Jadi kesempurnaan itu tidak ada. Karena ketika kita membuat produk pun akan terus dikembangkan dan kesempurnaan itu nggak ada ujungnya. Ya, jadi untuk membuat produk cukup ketahui saja bayangan besar mengenai usernya untuk dikembangkan. Karena di sini tidak ada kesempurnaan, jadi kita cukup buatkan produknya dulu, lalu kembangkan nanti. Jadi sambil mulai, sambil jalan, dan tidak perlu ragu untuk memikirkan, aduh ini benar-benar udah nyasar target user nggak ya, gitu kan. Kita nggak tahu hasil, kita nggak tahu hasil dan kita nggak megang hasil, tetapi kita hanya memegang usaha dan ikhtiar kita untuk hasil, mengikuti saja. Karena kalau misalnya udah mikirin hasil, ya kita nggak akan mulai untuk membuat produknya itu. Kita nggak akan kenal sama usaha. Tetapi ketika mengoptimalkan pikiran kita mengenai hasil, itu nggak akan ada ujungnya. Karena hasil itu buah dari usaha kita. Nah, ketika kita mengoptimalkan usaha, kita bisa menimbang bahwa hasil akan selalu ada. Hasilnya pasti ada, karena kita usaha. Ketika kita terlalu berlebihan kepada hasil, aduh ini sempurna nggak ya? Ini bakal menyasar kepada target user nggak ya? Ya itu terlalu mendalami hal itu, kita nggak akan dapat, karena kita nggak pikirin usahanya dulu. Ketika kita memikirkan usaha, pasti ada hasil. Tetapi kita hanya memikirkan hasil, kita nggak akan hasil, karena usahanya nggak dipikirin. Kayak gitu cara simpelnya ya. Jadi di diskusi malam ini kita cukup diskusi santai dan membuka wawasan kita lah. Karena untuk memahami mengenai user itu, pertama kita harus memahami diri sendiri dulu. Agar kita bisa memahami orang lain atau target user dari produk yang kita buat nanti. Ya, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan, nanti kita boleh diskusi mengenai materi di pertemuan selanjutnya ataupun di grup. Nah, untuk materi ini kita cukup diskusi santai ya, kita cukup melihat kepada diri kita sendiri. Semoga bahasan ini bisa kena kepada teman-teman semuanya dan bisa
sekaligus kenal sama diri sendiri nih. Karena untuk membuat produk itu kita perlu percaya diri sama diri sendiri. Ketika kita percaya diri sendiri, ya itu berarti sudah kenal dengan diri sendiri. You are currently the only person in this conference. Hal kreatif itu harus berdampak, ya kan? Hal kreatif itu harus bermanfaat bagi sekitar. Nah, untuk menghasilkan manfaat dan memikirkan dampak itu kita harus mengerti akan moral sesama manusia. Ya, seperti itu. Jadi untuk kreatif, kita harus care sama moral sesama manusia dan orang lain. Seperti itu. Ya, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau misalnya nggak ada, nanti kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya atau tiba-tiba ada pertanyaan boleh disampaikan saja di grup. Nah, untuk sesi malam ini kita lanjutkan dengan memikirkan diri kalian masing-masing ya, seperti yang saya jabarkan tadi. Saya ini sukanya apa, aktivitas yang dilakukan ini apa, kira-kira produk apa yang saya butuhkan ketika saya membuat produk untuk diri sendiri, sebelum memahami target user dari orang lain. Ya. Ya, jadi sesi malam ini dilanjutkan saja dengan merenungi diri sendiri. Selain itu untuk tugasnya ya, tapi tugasnya ini untuk disimpan atau dikeep diri sendiri, karena nanti pas materi selanjutnya nih yang user research bisa aja nanti saya tanya teman-teman semua gimana nih hasil merenung mengenai understanding user yang dimulai dari memahami diri sendiri dulu. Nah, jadi cukup pikirkan saja yang ini lumayan ringan tugasnya, jadi teman-teman cukup pikirkan saja dan tidak ada ditulis kepada hal tertentu, tapi nanti ketika materi selanjutnya mengenai user research yang dibahas di minggu depan, nanti teman-teman akan bisa saja ditanya oleh saya. Oke. Nah, untuk sesi malam ini kita cukupkan sekian. Silakan kerjakan tugasnya dan jangan lupa cicil juga pekerjaan course asinkronusnya di platform Bisa.ai. Dan untuk rekaman pembelajaran saat ini memang yang pertemuan ke-1 Introduction UI UX itu kami mengalami beberapa kali kendala, videonya tidak bisa diproses. Nah, untuk rekaman materi selanjutnya semoga bisa diproses ya. Mohon maaf apabila rekaman pembelajaran tidak tersedia tepat waktu, tapi kalau misalnya sudah tersedia nanti akan saya informasikan segera ya. Semoga atas rekaman pembelajaran yang belum tersedia tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengikuti live session dan mengerjakan proses sinkronus di Bisa.ai. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam kabar dan kondisi yang senantiasa baik dan sehat selalu. Semoga aktivitasnya di hari selanjutnya dilancarkan ya. Terima kasih sudah berpartisipasi di malam ini. Saya tutup sesi malam ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.